saya yang paling berbahagia di sini. Jadi ini karunia Allah. Dari cita-cita saya bahwa sepakat cita-cita saya itu adalah memanusiakan manusia tadi. Itu sudah saya tulis dalam dream saya. Jadi besok jenengan kalau main ke pondok saya mau cari manusia yang seperti apa, saya open nih. Jadi saya memang tidak ngambil spesialis yang tunarungu, tunanetra, tunadaksa, itu enteng bagi saya. Tapi kalau kaitannya dengan ini sama berat. Jadi saya tangani itu mulai dari insya Allah, jadi Allah. Dari nusuk temannya kepala, saya bopong darahnya dari ini dan sebagainya. Nanti tiba-tiba anak adik-adik. Jadi saya sebut dia manusia penghisap darah. Omongannya jelek dan lain sebagainya. Uyuh diombe dan lain sebagainya biasa. Bisa jenengan tak tuduh ini nak tim berikut kilo bocah saya yakin jadi kayak ini. Bentuknya di sini nopun. Insya Allah. Jadi 2005, 2007 aktif sampai 2016 itu satu kesimpulan bahwa kita harus menghilangkan idealisme, individualis, organisasi dan sebagainya untuk satu. Jadi ngurusi seperti ini tidak bisa sendiri-sendiri organisasi. Ini jawaban, insya Allah. Jawaban. Jadi kita harus banyak bergabung, harus semakin banyak orang yang peduli, semakin sukses. Amin. Semakin sukses. Sekarang nyuwun sewu Pak. Hati-hati lah kita masuk di dunia inklusi, dunia spesial seperti ini. Yang nyuwun sewu nggih Pak nih, Bapak berdua Ibu. Yang spesial itu bukan hanya anaknya, wong tuanya yang spesial. Iya. Itu. Iya, otomatis. Yeah. Orang tuanya juga spesial. Saya itu sudah ratusan nangani anak-anak seperti ini. Makanya dia tuh mereka spesial. Jadi kalau saya katakan orang tua tuh kalau datang ke tempat saya Pak, saya katakan saya nggak mau nerapi anak jenengan, you yang tak terapi dulu. Wih, kok malah saya kan begitu. Awakmu sing bermasalah kok. Anakmu gampang nak jenengan iso. Penting ini. Apapun yang kita lakukan kepada anak jadi bagus di pesantren dan sebagainya, kembali ke rumah bagaimana? Real ini. Jadi kalau kita berbicara masalah pendidikan, Masya Allah, butuh para pakar, betul-betul pakar itu. Tidak hanya sisi ilmu, dia teori, tapi betul bergerak di bidangnya Pak. Masya Allah. Jadi wong tuanya ya spesial. Banyak kegagalan yang terjadi pada anak-anak karena tidak spesial karena orang tuanya. Kan begitu. Ini banyak yang gagal. Sampai saya itu tegel-tegelan kok sama orang tua. Dengan arep rene arep nambah aku repot, apa arep nambah aku pahala. Nah, jenengan nambah pahala kudu full serahke sama saya. Apa tak dadekke gedang goreng, tempe penyet apa bakwan terserah kula. Sampai ngaten niku kula. Karena kalau Masya Allah pendidikan itu udah gampang itu, betul kata Umi tadi. Jadi niki kaya wis dirempet-rempet ngeten niku Pak. Pak itu saya gedek ngeten niku. Kita wis niki kan kita berbicara pengurus nggih. Kalau kita berbicara pahite, wis kita begini dadine kaya ngene. Jadi selalu berbeda. Maka kalau kita sungguh-sungguh kita mau masuk ke dunia spesial, semacam special children, anak-anak yang spesial seperti ini, kita harus totalitas, kita harus betul-betul mumpuni, mengumpulkan banyak orang, mulai dari SDM dan SDA kurikulumnya. Saya katakan kalau pendidikan itu mau bagus, satu, yo SDM dan Danise. Yang kedua, SDA-nya, aksesibilitas dalam bahasanya. Yang ketiga, dari sisi kurikulumnya. Yang keempat, dari sisi litbangnya, penelitiannya. Yang kelima, nanti kita juga penting sekali support dari masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Ini jadi Pak. Tapi kalau hanya berdiri sendiri, Masya Allah, berat sekali, sangat berat sekali. Ya cuma dikit-dikit saja. Nggak akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kan begitu. Jadi, insya Allah nanti saya pengen kita melebur, hilang. Jadi saya siap, yayasan juga siap nanti. Artinya, kita mendirikan pesantren-pesantren spesial children dalam satu naungan. Programnya nanti boleh. Kita Pondok Pesantren Al-Hikmah ada loh program spesial children-nya.
Kurikulumnya bagaimana? Insya Allah kita siap setnya itu. Ada ruangannya, ada gurunya, ada ini. Jadi, dan ini yang akan jadi. Saya katakan Al-Hikmah nanti akan jadi. Amin. Amin. Karena terlahir dari satu kebiasaan. Karena habit, anak-anak spesial itu habit saja. Kalau habit yang sudah jadi, dia akan ikut. Ini habit di Al-Hikmah tuh rajin sholat, omongannya apik, semangat kabeh, penuh kasih sayang. Ini anak-anak seperti ini akan ikut semuanya. Dan akan betul, satu anak pendampingan nggak akan butuh banyak orang pendamping nanti. Murah meriah kalau di Al-Hikmah. Oke, saya punya programnya. Santri-santri yang gede, gue tak kai pahala. Oke, gue jangan di siji. Cekel, jadi koncomu. Jadi pembelajaran itu nanti di training dikasih pelatihan, insya Allah. Dan itu sudah masuk dalam dream saya, Pak. Bagaimana menciptakan pendidikan inklusif yang ideal. Saya tulis, saya perhatikan, Masya Allah. Maka cita-cita saya itu 20 hektar itu wajib ain. Sampai saya ikrarkan tuh di yayasan. Yang ketuanya Dr. Mansur, lektor UNY. Fakultas olahraga. Saya bilang, kita akan membuat perkampungan inklusi. Nanti dusun Karangtengah itu akan saya jadikan kampung inklusi. Karena pendidikan yang harus terjadi adalah masyarakat harus paham nih. Jadi pendidikan yang benar itu masyarakat harus paham. Iki anak spesial, mereka harus memahami gaya, model, dan lain sebagainya. Ini harus, Pak. Kalau hanya cuma ruang lingkup sini saja, mereka bisa dipahami. Dunia di luar itu lebih kejam. Maka kita harus mensosialisasikan terus, ini loh, anak-anak spesial butuh seperti ini. Maka insya Allah kalau semakin banyak wadah, Karangmojo ada, sana ada. Oh familiar, oh anak spesial toh. Kita munculkan nanti seperti Mas Risma. Ternyata sudah di dosen. Jelas. Semangat itu nanti. Bagaimana pola pendidikannya, bagaimana akan muncul seperti itu. Dan sekarang kita kemarin ketemu dengan ngobrol-ngobrol dengan timnya Ustadz Yusuf Mansur. Banyak sudah anak-anak spesial hafal Quran. Itu yang membuat saya, gregetan saya. Yakin bisa. Itu Ustadz Yusuf Mansur jelas. Maka insya Allah, Pak, kita tuh harus yakin Al-Hikmah itu betul sudah menjadi pondok pesantren spesial. Yang belum adalah programnya, kan begitu. Yang belum adalah SDA-nya, tinggal sepakai SDA-nya, kurikulumnya seperti apa, terus kemudian tenaganya bagaimana. Jadi, nah bagaimana itu nanti di titik, kalau Bu Wit insya Allah sudah bisa, ini nanti ada, kita asesmen dulu, kita tes dulu anak per anak. Ternyata di Al-Hikmah itu 50% spesial. Misalnya seperti itu. Spesial ditilik dari apanya? Loh, klasifikasi nanti kita. Tadi seperti masih tadi, biasa saya turu duyui biasa. Masya Allah. Duyui itu biasa. Enggak, turu anak wah duyui ngata niku Masya Allah. Ditunjuk tebek biasa. Benjang jenengan tenggo niku lho. Itu yang laras. Iya. Makanya saya tadi katakan, nak sing tunanetra gampang. Iya. Tunarungu gampang itu. Itu SLB aja sendiri, itu Prayuwana ya itu. Gampang itu. Tapi nyuwun sewu, tunagrahita itu jenengan tadi ambil, Bapak ambil tunagrahita. Abot itu, Pak. Mau ambil tipe yang mana itu? Leres itu. Tunarungu gampang, Pak. Tunanetra gampang. Nyuwun sewu, tunadaksa cacat fisik gampang, Pak, karena ininya enggak masalah. Sama ininya. Tapi kalau ini, Allahu Akbar ya garing, rasake kula, Pak. Bojo kula diwantul tebuk padahal meteng. Wah, rasake niku kula. Rekasane dadi kiai teng ngaten niku masyaallah, rasake kula. Masyaallah. Masyaallah niku wong benjang jenengan dolan teng ngene kula. Nak kon rapi tertib wangel, niki ra nyandak. Tapi nggak diantem itu kalau main ke sana. Sampai. Saya masuk Prayuwana itu harus pakai pengawalan. Makanya saya kembangkan Pak Satin di awal saya tadi. Saya cari metode saya apa? Ini
ibarate arep ngai ilmu, aku duwe ilmu ora bakal iso mlebu. Nah aku durung iso gawe dhek lulut karo aku. Ngendhaleke piye iki carane? Itu yang saya teliti terus. Nah, ngeten niku. Iso manut itu, Pak. Kudu begitu. Ini ilmunya harus ada. Karena seperti itu, wah anak ora tobat. Pun ngrasake ngono. Jadi nek mlayu rono, mlayu rene, wah. Itu harus belajar dulu itu. Kursus Jadi kabel kan. Asal itu kan semua dari Masya Allah. SDM-nya juga. Masya Allah. Ya, harus punya kemampuan beda nanti. Betul. Bisa. Betul. Bisa. Ya Allah, benar. Nanti kita itu sudah dari sekolahnya ada. Makanya kalau mau masuk ke tempat saya itu harus antri dulu. Bahkan pendiri di tempat Pak Jazir itu dulu mantan guru saya, itu namanya Bupur, kepala sekolahnya. Jadi mendirikan di sana, bismillah. Jadi artinya saya selalu ngompor-ngompori teman-teman. Ayo toh, ngedeke ini ki, semakin banyak yang ikut itu bagus. Karena kita itu terbatas, Pak. Saya saja yang dikatakan spesial, sudah masternya terapi yang anak-anak spesial seperti itu, hanya mampu 32 anak. Begitu. Hanya 32 anak. Itu pun Masya Allah luar biasa. Apalagi saya katakan kalau kita nggak butuh kita hanya setengah-setengah menangani anak-anak seperti ini, kemudian tidak ada orang yang militan di dalamnya, bubar. Karena kalau sudah narik orang masuk ke situ metok kan mboten saged, Pak. Nggak bisa itu yang menjadi catatan. Sak ala-alae, ya itu ini harus ini memanusiakan manusia itu betul di situ. Misalnya di situ, Pak, saya itu di demo, Pak, biasa kalau wali murid Di demo. nggih. Gara-gara niki, Pak, tokke. Waduh, tokke. Biasa kalau ngeten niku, Pak. Niki lari niki gawe ngaten-ngaten niki, masyaallah. Benjang jenengan di demo sak al-hikmah, Pak nggih. siap. Itu berarti nyun sewu bahasa saya, jenengan siap al-hikmah, siap menerima virus-virus ke sini. Itu kalau tunagrahita tadi loh. Karena ininya nggak nyambung. Tapi kalau kita sudah siapkan seret. Oh, awake dhewe tunagrahita sing kaya ngene nggo awalin. Bisa tingkatkan lagi. Karena nanti fasilitas-fasilitasnya beda. Seperti itu. Nah, nanti syukur-syukur kita konsep sudah mateng, ketemuan di forum yang lebih besar lagi kita kumpulkan. Loh, ayo. Karena sesungguhnya di setiap sekolah, di setiap pesantren itu ada anak-anak yang spesial. Namun penanganannya saja yang belum. Saya itu kan gergeten dulu. Mbah Yayi dulu itu tidak pernah mengeluarkan santri. Karena memang pondok pesantren itu sebagai tempat rehabilitasi. Ditandani betul. Kalau sekarang nyuwun sewu nggih, dalam tanda kutip, pesantren-pesantren sekarang banyak berlomba-lomba dalam prestasi, wong sing dikelola pinter-pinter. Nah saya, ya wis lah aku ora pengen kaya ngono, aku tak tampani sing buakan-buakan wae. Nggih ngeten niku. Misal ada pinter ini, biasa. Karena saya itu pelaku betul. Anak-anak yang sudah hafal juz amma itu banyak tempat kita. Juz amma itu hafal. Jadi pembiasaannya itu Masya Allah betul. Maka buku saya yang terakhir itu Start Spiritual Question. Kecerdasan spiritual diri. Leres yang dikatakan Bapak tadi. Itu yang bisa mengobati semuanya. Jadi konsep saya kalau di Gunung Kidul itu ada tempat kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Ini nanti kelas A ini seperti ini sudah bagus, tempatkan begini, cul kening masyarakat alon-alon. Maka nanti ada namanya perumahan spesial. Bahkan saya itu kemarin sudah konsultasi sama dokter itu. Iki nak misalnya ki bocah ngene tak rabekke piye? Anaknya kepiye? Karena faktornya kan nanti ada genetik juga. Oh, nak ngono kuwi ngene tak. Iki kok rekayasa genetik. Wah, sampai ke situ. Lah ndak pamane ngawur nyuwun sewu. Lek anu wis rabi kabeh yo.
Iki nak. Memo. Oh, makin modern Mas. Makin rapi. Kayaknya ada belum siap. Nanti kalau nggak cocok boleh ke tempat saya tak rabek ke Yonan. Udah disiapkan. Alhamdulillah. Udah 3 4 ya. Hanya itu udah 4 disiapkan. Pak Kiai. Oh itu sampai saya tuh matur begini. Ini saking nyun sewu baca gilanya seorang Isma ini. Tak ajari kowe tak tunggani. Kowe nak nyun sewu nak lah hubungan ki ngene iki lho. Tenang tak tunggal lu guyu. Karena permasalahan nyun sewu RM retarded itu biologis itu lebih ngeri. Dolanan itu masya Allah Pak, dolanan manuk iki Pak. Gaita. Ngeri unggul. Enggak tersalurkan tuh lebih ngeri Pak. Sing wedok nggih makane kok saya anak wedok menapa otak wedok niku mau didaftarkan tempat mboten nggih. Kula kakung, nak kula kesemsem kali putrine jenengan pripun udah idul-idul ngono. Mboten. Ini belum ada loh yang putri. Ini kakak semua. Ya kakung, saya kakung kok. Oh. Kakung, saya khusus kakung. Yang putri belum. Karena lebih ngeri. Saya pernah dapat anak usia 14 tahun. Glendong, nak lagi ben. Waduh aku. Lanjut nyuwun sewu wis kula baleke kabeh. Ana monggo. Awet dhewe kula. Mboten kula. Nafsu kula mboten sanggup ngono kula. Runtuh kula mbok ustaz ngene ngoten niku. Ngaten niku pucuk. Masya Allah. Itu ini saya berbicara pahitnya. Karena di undangan tuh tunagrahita. Nyuwun sewu, anak tunagrahita itu kalau yang sudah kalau dalam satu penelitian itu yang intelijensinya 80-90 itu lu yang ngerti. Nanti akhirnya napa? Mereka jadi nyuwun sewu. Arah-arah bekerja seks itu kan seperti itu. Iya. Iya. Nyuwun sewu. Iya. Mereka tidak bisa mikir saja. Nak mboten percaya diteliti mawon wis. Iya. Diundang. Yang hamil Pak, di Gunung Kidul. Diundang nak mboten percaya. Iya, banyak. Lah, benjang nak ngeten iku teng mriki antar kata wedok tunagrahita. Do meteng kek. Oh, Ustaz Harun. Ini saya bilang pahit ini. Benjang, cerita putri, yang ngurus ibu-ibu ini. Jauhkan sama yang lagi. Kan harus iman. Padahal nanti ya udah. Pak, karena tiangnya betul sakit. Tidak hanya itu, nyuwun sewu. Sekarang kalau kita lihat di beberapa SLB, Iya. ini harus bisa betul loh ini. Do ngeten-ngeten iki kula ki guyu teng daerah Bintara nih kok. Nggih. Iya. Yang-yangan bodoh. Lho iki ngopo iki? Restu lho niki. Ini tunagrahita ini. Karena saya kotor begini. Karena saya pelaku. Saya tak pahit ke, tapi ini jangan buang loh, kita maju terus, harus diopeni ini gitu loh. Omongannya wis ndrinting-ndrinting apik ora ketok. Masya Allah. Termasuk nyontek saya itu juga ketitipan alumni santri di sini loh, namanya Masaka. Iya. Masaka itu di tempat kita sekarang. Cerita banyak pokoknya, wah nak cerita nang Alik Mai, wah mantep pokoknya. Ustaz Harun. Iya, mantep pokoknya. Itu sekarang kita sekolahkan di sekolah umum. Saya bilang bapaknya, saya jamin nak meng masalah ijazah insya Allah lulus. Karena saya homeschool, paket. Saya hanya pingin Masaka ini, karena saya pingin inklusinya tadi. Kalau tempat saya kan cuma sedikit orangnya. Saya pingin Masaka ini bertumpul dengan teman-teman yang lain. Nah seperti itu. Saking dene saya nggak punya anak-anak umum loh. Kalau di sini tadi saya katakan, dadi insya Allah. Amin. Dadi insya Allah. Wah mantap itu. Kalau kurikulumnya jadi loh Pak. Karena saya pribadi itu kangelan nitip ke anak-anak saya sudah jadi ini di mana. Maka saya MUU dengan sekolah SMP Perintis di Wirasaban itu, tolong anak saya yang sudah jadi ditampani, konsultannya saya langsung, terapisnya saya langsung. Nggih lho Pak, tapi tipenya sing ngeten iki nggih siap Pak. Sampai saya bilang bayare pinten mon kula siap ngono. Anake sing liyane bayar 50 kula 5 kali pati mboten napa-napa saya bilang begitu. Nggih niku, masyaallah. Saking kita pengen tempat untuk sosialisasi gitu loh. Ini udah jadi, udah dari rapi dan sebagainya, butuh tempat. Kalau di sini insya Allah jadi giring lebak gimana, giring lebak gimana, giring lebak gimana, sampai nanti dia di masyarakat tetap nyun sewu. Satu asumsi saya,
bukan asumsi. Jadi ini hanya satu teori yang masih mentah saya. Teori mentah ya apa namanya? Hipotesis sementara saya. Belum jadi. Belum jadi. Anak-anak spesial termasuk Mas Risma sampai tua kudu dapat pendampingan. Dia mengalami satu kelemahan-kelemahan di sisi lain. Pendampingnya istrinya besok. Bisa jadi seperti itu. Nak sing iso rabi, Pak. Nah, Mas Risma insyaallah. Insyaallah. Oke sing gelem karo Mas Risma. Iya toh. Bu enak rong duwe bojone gelem. Anak saya itu. Ini seperti itu. Maka kita butuh buat perkampungan tuh dalam detail Pak. Kalau kita berbicara itu tak cerita ke sakit. Kampung niku enten RT niku Pak Ustate ning kono ana wong 5 kakak. Iki yang harus ngopeni, ngajari, ngawasi sampai harus seperti itu. Karena mereka tidak bisa terlepas. Anak-anak tunagrahita tidak bisa terlepas. Saya itu alhamdulillah bersyukur loh, Mas. Sekarang lebih bijak ketika berhadapan di masyarakat umum. Nak iki pola ngomongin ngene, bilang oh itu dhisik berkebutuhan khusus iki ya wis lah. Ngomong karo berkebutuhan khusus. Itu bijaksana seperti itu. Saking apale saya. Saking apale saya itu. Jadi wis ora sepaneng-sepaneng saya kalau ada dari sikapnya begini-begini. Tak amat-amati cara ngomong. Oh, iki dhisik cilikane berkebutuhan khusus ya. Ya wis lah ngalah sing waras. Iku rasi terus. Di mas sehingga ya simbiosis mutualisme. Anak berkebutuhan khusus butuh mereka juga butuh. Sampai kita buat seperti itu detailnya. Maka kita butuh perkampungan. Lah, ini nanti kalau sudah ada pos-pos di Gunung Kidul maupun di DIY di mana-mana semakin enak. Dan nanti kita jadi keki yang paling siap ini ngendi. Oh, Al-Hikmah itu tipenya ini, tipenya sana. Enak, nanti mau daftar ke sini. Oh, ini pondok pesantren sana. Oh, ada programnya sana. Insya Allah nanti bisa menjadi satu. Saya setuju. Kita butuh tim. Kita butuh orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Jadi, mari. Saya siap melebur. Dan saya juga nanti minta kepada Ustadz Harun sama Ibu juga melebur di pesantren saya. Jadi saya melebur di sini, Bapak Ibu juga melebur. Nanti jadi sesepuh di pesantren kami. Jadi insya Allah nanti kami masukkan di kepengurusan kami sekaligus mohon izin, mohon bimbingannya, mohon doanya. Kalau saya ini kan ini tidak teko mohon meletup-letup ono bosok berapi-api kayak tadi gini. Ya tahu, Masya Allah itu saya berapi-api begini karena saya gregetannya tadi, gregetannya. Maka Pak Kiai tambah semangat aku Ustaz. Insya Allah, Karena Insya Allah. berapi-api itu lagi. Insya Allah. Jadi saya tuh kok ditemukan betul itu sudah lama betul saya tuh pengen ketemu langsung. Saya tuh beberapa kali saya juga ikut loh yang di Lengkung Gading nih kok. Saya berkali-kali ikut, arep ngomong ya. Bahkan saya sempat nyampaikan juga di forum itu. Kok dilalai Gusti Allah. Klik hari ini saya banyak ngomong, banyak ngobrol, insya Allah nanti bisa terrealisasi. Dan tadi sudah saya semakin mantap lagi padahal saya belum pernah dengar. Tadi ada info dari Bu Bandingan juga siap. Kemarin Bu Bandingan juga sudah kita undang di Dusun Karangtengah. Waktu pemilihan apa golek ini kok. Nggih, kula ngomongin kok. Bu insyaallah jenengan kepilih melih, tapi aja lali Dusun Karangtengah. Nggih, ngono wae. Ini kula arep nagih ngomong iki biar kula. Niki pondok pesantren yang pertama arep tak bangun dhisik masjid. Alhamdulillah masjidnya sudah jadi. Alhamdulillah. Yo tinggal penyempurnaan. Sekarang kita bangun asrama, sudah jadi satu asrama. Ya karena kita yayasan kecil, hanya modal semangat ya. Ingat ini. Jadi modal semangat saja. Kita belum berani kita tempati karena memang aksesibilitasnya tadi harus betul-betul matang. Insya Allah minimal 5-6 asrama baru kita bisa pindah. Jadi supaya matang betul. Ini kita di Jogja, mohon doanya. Ini juga lagi mumet yayasan.
malam hari ini sebetulnya rapat yayasan Oh, membayar utang. Masya Allah. Mikirkan bayar utang karena kita itu bulan September besok kita harus membayar itu 1,4 miliar. Allah Akbar. Kita membebaskan di Glagah dekat Giwangan itu 4.000 meter pondok tanah. Mau kita jadikan pondok pesantren tahfidzil Quran spesial children asrama, tapi khusus untuk yang enteng-enteng, yang ringan-ringan. Nanti yang gede-gede ya, yang di tempat kita sudah kita klasifikasi. Sing enteng-enteng ki sing guru-guru rada culun-culun, enteng-enteng ngono tak sing enteng-enteng. Sing guru awake dempol-dempol ngopeni sing gede-gede. Ngeten niku. Sudah kitanya semoga pembebasan tanah kita yang di Glagah itu bisa Pak. Yang Masya Allah itu September itu kita padahal kemarin itu dana 300 juta itu juga utangan, sabet sana sabet sini. Jadi ternyata golek dana niku wangel ya Pak. Ngoblos suwe program apa spesial. Tapi kan bisa dhewe ngomongnya nyantri dengan di Al-Hikmah. Programnya apa? Spesial. Itu yang keren lah gitu. Itu nanti kita bisa bahwa Al-Hikmah sudah ada pondok pesantren spesial ya. Yo programnya ini. Pengurusnya memang harus sendiri. Insya Allah jadi tidak membuat, memang sudah ada tadi yang disampaikan Bu Wi tadi, dimatangkan yang sudah ada, kemudian dilihat SDM-nya yang ada, kita maksimalkan, terus nanti sambil berjalannya waktu, nanti kita akan lihat, oh ternyata Al-Hikmah ini mampu menangani anak-anak yang spesial seperti ini, karakternya ini. Karena nanti kalau kita berbicara ke depan, anak spesial di sini tidak hanya ditampung, karena biasanya hanya penampungan saja. Hasilnya apa setelah di situ? Ini yang terpenting setelah masuk di sini. Oh, setelah masuk di Al-Hikmah, perilaku yang jelek jadi apik. Wih, jas. Oh, ini namanya teori pelatih binatang atau tukang sirkus. Bodoh mawon. Gajah iso dilatih, lumba-lumba iso dilatih, ula iso dilatih, galake kaya apa? Harimau iso dilatih, singa iso dilatih, manungsa bisa. Ini yang akan menguatkan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Hewan aja bisa, apalagi manusia. Mbok sing arep ngepleh-epleh ngeten iki bisa. Besok tak tunjukkan Pak yang manusia penghisap darah dadi apa kaya apa niku. Masyaallah. Wis ora mutu niku. Lho jebolan prayuanan niku. Ditok ke saking mriku niku. Merga gurune diajar terus niku. Ngoten niku mlebu masyaallah. Bolpen iki tugel sak menten iki lho Pak tinggi niki. Tusuk niku. Kemarin sudah didapatkan apa? Kontene lagi turu disret nggo cutter mriki. Wah niku kalau di demo masyaallah. Saya bilang saya kalau sudah begitu melihat kowe macan, aku pawangmu. Ngaten niku kula munan. Dadi manusia tetap akan menjadi lebih baik daripada binatang. Binatang aja bisa dilatih, apalagi manusia. Ora percaya, delok lomba-lomba. Kan ngaten niku. Apa meneh manungsa. Cuman masih sangat sedikit orang yang mau peduli. Lah wong beruang numpak satu kan suka ngeluh ini udah ditepui tangan gitu, apalagi manusia bisa. Anak-anak begini kalau jalan itu kita agak sirkus gitu didelok lho ngen Pak mlakune ngene-ngene kan niku payu ngen Pak nak gelem Pak. Kula wong tuwa nak pelajaran ngomong Pak semua iki anak jenengan dadekke sirkus saged lho Bu dadi duit. Wis semua iki bosen tenanan ta. Loh, makanya jenengan ki sing semangat, makanya jenengan spesial, saya bilang begitu. Nak jenengan mboten spesial, mboten dadi niki anak jenengan. Kula ngaten niku. Nak karo wong tuwa ngaten. Lah nak jenengan wing leler ngaten niku wis dongake wae kendang cepet mati ya. Rampung. Ngaten niku. Karena ini saya katakan bahwa anak-anak spesial satu lagi ini yang membuat kita harus semangat nih sebagai pengurus.
anak-anak spesial khususon yang ininya di bawah, mereka insya Allah tidak akan kena hukum. Hukum secara negara maupun hukum secara agama. Berarti jaminannya putih Pak. Masya Allah. Niku dari lenten niku. Karena nggak kena hukum. Jadi orang tua yang dititip anak-anak spesial, kita yang dititipi anak-anak spesial, iki sesuk sing geret awake dhewe. Amin, 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 amin. Bayangkan kalau kita ada 10. Amin, amin. Kita yang digeret ini sama mereka ini, Masya Allah. Amin, amin. Mereka itu jelas itu. Lah kok jenengan sambat? Maka guru nggak boleh sambat ketika anak seperti itu. Saya katakan kepada guru-guru saya, haram hukumnya kowe sambat. Masya Allah. Lah itu jenenge wis spesial, ngajar yang spesial, pengurus spesial kok. Besok kan pengurus anak-anak spesial sambat, nggak boleh. Yang ada adalah ini masalah, yuk kita selesaikan bagaimana. Masya Allah. Ini yang akan menguatkan kita. Satu, jaminan insya Allah mereka seberat apapun bisa dididik. Teorinya adalah binatang tadi. Yang kedua, untuk menguatkan kita bahwa anak-anak spesial ini insya Allah wallahu a'lam, masalah surga itu urusannya Allah. Tapi menurut beberapa Quran dan hadis, secara kesimpulan secara umum, anak-anak spesial ini karena ininya kurang, ininya tidak tekan, yang di bawah nih. Tapi kalau seperti Mas Risma, sing iso mikir sebenarnya kena nih hukum. Kena iki hukum gitu. Kena Pak hukum. Tapi mereka yang di bawah itu masalah yang akan menarik kita. Maka saya bilang di tempat saya itu besok saya tunjukkan Pak. Anak yang usia 4 tahun sampai 48 tahun itu santri saya ada. Kenapa kok saya ngopeni dari 4 tahun sampai 48 tahun? Saya satu tujuan saya ingin meneliti mereka. Tapi kalau di orang tua banyak nggak jadi kegagalan seperti itu. Maka saya coba beberapa tahun itu untuk konsep sekolah. Neng sekolah ini apik, neng omah kok balik meneh, neng sekolah apik. Di asrama insya Allah jadi. Maka yang terakhir kemarin ada teman-teman properti, sekaligus cerita Pak ini untuk promo teman-teman properti. Kita tuh baru buat perusahaan, namanya perusahaan Bismillah Syariah Properti. Bismillah Properti Syariah. Tujuannya untuk apa? Buat komplek perumahan pesantren. Jadi wong tuane ning kono dididik sekaligus ana kiai ini di situ. Anake, bojone, bapake nyantri dengan konsep perumahan yang Islami. Ini cita-cita kami, mohon doanya. Amin, amin. Ini akan jadi betul. Karena apa? Kalau di tempat umum nggak akan bisa jadi. Dan masih sangat jarang. Sekarang itu baru ada perumahan Darussalam. Perumahan Islami Darussalam. Yang lingkungan Islami banget itu. Nah, ini kalau kita bisa membuat perumahan syariah anti riba. Ngentuk kene wis mboten orang hutang, orang gunake bank dan lain sebagainya. Insyaallah wong-wongane nggih memang niat di situ. Insyaallah ini jadi. Jadi sampai kita itu nyuwun sewu Ustaz Harun, saya berpikir itu dari yang nggak enak-enak sampai enaknya itu kepiye sih. Dan nyuwun sewu ini juga buat kita yang harus hati-hati. Kita bisa membuat pertemuan ini pun itu pertanda juga dari Allah. Kalau kamu berjihad di jalanku, akan aku tunjukkan jalan-jalannya. Pertuannya luar biasa kan ya. Nah, lebih-lebih dari Mas Isma, saya kira sudah praktek betul ya untuk menangani ini. Dan alhamdulillah Allah sayang sama saya gitu. Daripada meraba-raba gitu, mau ketemu toh karo Isma itu. Bakarnya. Nah, alhamdulillah ketemu gitu. Ya. Memang dulu-dulu saya juga ketemu dan omong-omong kecil iya, tapi saya juga belum ngeh gitu loh. Nah, barulah akhir-akhir ini saja ada perasaan ingin menseriusi. Kemudian di handphone saya kebetulan panjenengan tak tulis itu pesantren ABK gitu. Asmane aku ya lali barang gitu kan. Ya alhamdulillah rawuh, masya Allah dari Jogja. Dan kemudian bicara dari jam 3 tadi sampai jam sekian ini, masya Allah. Kalau diteruskan saya kira masih bisa sebetulnya, tapi mungkin ya
kita cukupkan sampai di sini dulu eksplorasi di antara kita untuk hal ini. Nah, kemudian kita endapkan selama seminggu dan besok kita rekreasi sambil belajar di tempat pesantren Mas Isma, dan juga rencana saya di tempatnya Pak Zahir, dan boleh jadi nanti ada tambah di mana lagi ya tergantung dari teman-teman. Saya ingin berdoa semampu saya, mohon diamini, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami di dunia kami, selamatkanlah kami di akhirat kami, dan hindarkanlah kami dari api neraka. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Ya Allah, selalu tempatkan kami di tempat yang penuh barokah. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik yang menempatkan. Ya Allah, malam ini kami berembuk ya Allah untuk mendirikan pesantren bagi hamba-hambamu yang spesial. Ya Allah, jadikanlah semuanya ini dalam barokah-Mu ya Allah. Jadikanlah apa yang kami kerjakan ini selalu dalam barokah-Mu ya Allah. Hamba-Mu yang spesial ya Allah, konon belum banyak yang memperhatikan. Atas hidayah-Mu, atas petunjuk-Mu kami berkumpul di ruang ini. Kami ingin insya Allah ya Allah, atas izin-Mu, atas daya dan kekuatan dari-Mu, kami akan mencoba mengurus hamba-hamba-Mu yang spesial ya Allah. Untuk itu berilah kami daya dan kekuatan. Berilah kami kesabaran yang sebesar-besarnya. Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, penuhilah dada kami dengan kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni milandungka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan kami dalam rencana pendirian ini dengan baik, dan keluarkanlah pada suatu saat dengan cara yang baik juga, dan berilah kami sultanan nasiro. Berilah kami sultanan nasiro. Berilah kami sultanan nasiro, agar kami bisa menolong hamba-hambamu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, agar kami bisa menolong hamba-hambamu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, agar kami bisa menolong hamba-hambamu yang perlu kami tolong. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, kabulkanlah semua doa-doa kami, harapan-harapan kami, keinginan-keinginan kami, cita-cita kami. Berkahilah apa yang Kau kabulkan untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun sanget saestu rawuh panjenengan. Menawi badhe kundur sugeng kundur, mugi-mugi dumugi dalem saged melampah kanthi slamet lan langkung bersemangat untuk beribadah dan berjihad di jalan Allah. Langkung-langkung mewujudkan apa yang sudah kita inginkan bersama-sama. Kula kinten menika kemawon ingkang saged dalem maturaken. Mari kita membaca syukur tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.